Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Abu, NIM 17030300049, kelas A, reguler pagi semester 7, program studi sosiologi. Jadi, di sini saya akan membuat video presentasi saya terkait dengan tugas buku ke-8 mata kuliah sosiologi terapan. Nah, di dalam buku tersebut membahas tentang kelompok refleksi untuk membawa Eropa, atau tentang warisan budaya online. Nah, di bagian yang pertama adalah warisan budaya. Nah, di sini warisan budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi merupakan tubuh atau pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas yang terus berkembang di setiap hari. Nah, kekayaan ekspresi dan pengetahuan budaya ini sangat menjadi milik kita bersama dengan warisan budaya besok. Nah, oleh karena itu, meskipun rekomendasinya fokus digitalisasi dan warisan budaya dari masa lalu, mereka memasukkan apa yang ditambahkan di masa kini, karena masa lalu dan masa sekarang harus tersedia untuk generasi yang akan datang. Salah satu misi di sini adalah kita harus memastikan akses penuh ke ekspresi budaya dan pengetahuan tentang masa lalu, saat ini dan di masa depan. Kemudian kedua, digitalisasi lebih dari sekedar pilihan teknis, dan itu adalah merupakan suatu kewajiban yang moral. Terus disebut juga saat barang budaya semakin dikonsumsi secara online di layar dan perangkat digital yang dimana-mana. Itu sangat penting untuk membawa budaya online, dan kita lihatnya itu adalah fakta sebagian besar itu sudah ada. Nah, jika kami melakukan tugas dan menjalankan risiko semakin teknis, dan akan hilang apa yang menjadi fondasi negara di perabatan Eropa. Dan itu harus dipahami dengan jelas bahwa jika akses ini adalah tujuan akhir dari sebuah tinggi ketertiban, jelas bahwa akses itu melalui salah satu pelestarian pekerjaan. Oleh karena itu, melalui sektor publik, warisan budaya kita harus dianggap benar dan merupakan tugas otoritas budaya dan lembaga untuk memastikan bahwa warisan kita digital dengan benar dan kemudian diawetkan untuk menjamin akses yang terbesar dan kemungkinan mempertonton hari ini dan hari esok. Dan ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab yang terlalu penting yang terletak hanya karena di tangan kepentingan pribadi, yang belum tentu sama dengan pendekatan dalam jangka panjang. Nah, dalam kepentingan publik sebagai pemerintah, karena budaya adalah salah satu yang paling penting untuk kepentingan umum, pemerintah dan lembaga budaya memiliki tugas yang menjadi terdepan dalam upaya digitalisasi. Kemudian di bagian yang kedua itu adalah proses. Hal ini kita lihat dari pekerjaan. Komitmen dimulai setelah diresmikan dan didirikan pada tanggal 23 April 2010, yang kemudian disusun di sekitaran 8 pertemuan yang dikerjakan dan dilengkapi dengan banyak interaksi dengan pengakuan kepentingan dalam urutan untuk memenuhi misi.
Komitmen telah menyelenggarakan proses inklusif konsultasi secara luas pada pemangku kepentingan yang ada di dalam masyarakat secara umum. Kemudian bagian yang ketiga, model untuk digitalisasi materi domain publik. Nah, masalah institusi budaya di seluruh Eropa memiliki melalui digital koleksi buku mereka, surat kabar peta materi, serta video, manuskripsi, foto, dan museum objek serta pembuatannya tersebut secara online. Nah, sebagian besar karya digital ada domain publik yang tidak lagi diganggu oleh hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pada prinsipnya dapat diakses dan digunakan untuk secara gratis oleh semua orang. Nah, di sektor budaya telah mengadopsi cakupan yang luas dan praktis dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain publik digitalisasi dengan uang, atau banyak institusi yang membuat materi tersedianya secara gratis atau secara online, dan akan tetapi beberapa biaya yang mengunduhkan dan terkadang untuk mengakses item digital. Kemudian di bagian yang keempat adalah online aksesibilitas dari materi dengan hak cipta masalah. Hak cipta di sini mencakup semua bentuk ekspresi melalui surat pribadi hingga materi yang diproduksi secara komersial seperti film, musik, dan buku, serta radio dan televisi, siaran yang diproduksi oleh perusahaan swasta dan menyerap ke sektor publik. Semua ini jelas bahwa materi dipegang oleh lembaga budaya di Eropa. Kemudahan yang digunakan dalam penggunaan untuk mengakses mesin dan platform besar akan menemukan banyak sekali informasi. Buku, koran, situs web, arsip material, gambar, musik, atau film secara alamiah memimpin harapan terhadap institusi budaya. Kebiasaan dengan kenyamanan mesin mencari dan layanan baru, mereka berharap untuk menemukan segalanya di dalam web. Kemudian bagian yang kelima, masalah Eropan perpustakaan digital Eropa. Arsip dan museum mungkin yang paling ambius proyek budaya yang pertama kali dilakukan dalam skala Eropa dan mempertemukan lembaga budaya dari berbagai sektor dari semua negara dan anggotanya. European diluncurkan sebagai properti pada tahun 2008, memberikan akses ke beberapa juta objek digital termasuk buku, peta, koran, jurnal, foto, surat kabar, video dan dalam rentang waktu kurang dari 2 tahun. Koleksi yang berkembang menjadi lebih dari 15 juta objek digital. Dengan demikian, melampaui target awal 10 juta objek digital, dan pada akhir tahun 2010, saat ini sekitar 1.500 institusi budaya berkontribusi pada pekerjaan situs. Sedangkan Eropa dapat didukung oleh institusi dan individu di negara Eropa. Cukup adil dengan menyebutkan bahwa kontribusi per negara anggota masih tidak merata. Kemudian yang keenam, Eropa kultural warisan online masalah. Dalam pelestarian digital merupakan tantangan utama bagi era digital. Material digital telah menjadi bagian ilegal dari warisan dan ilmu pengetahuan kita. Karena itu, perubahan teknis yang secara cepat, namun objek digital lebih terancam daripada yang terlihat.
fungsional dan berarti hanya dalam bentuk keras dan lunak dalam lingkungan web. Kemudian lingkungan ini berubah menjadi materi digital dengan cepat dan segera terancam oleh kekuasaan dan akhirnya karena menyebabkan kerugian. Isu pelestarian digital sangat relevan dalam konteks proyek digitalisasi saat hanya 20% dari lembaga cagar budaya yang mendigital koleksi dan memiliki rencana dalam pelestarian jangka panjang. Ini berarti bahwa investasi Eropa dalam digitalisasi dalam bahaya. Jadi baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini adalah sedikit penjelasan terkait dengan tugas review buku ke-8 mata kuliah Sosiologi Terapan. Apabila ada kekurangan atau penjelasan saya kurang dipahami, saya menyampaikan mohon maaf, dan dari sini saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan selamat malam.